Jika kamu bisa buktikan, dia bukan anak haram, akan ku beri setengah dari hartaku. Kalimat itu keluar dari mulut pria tua, yang selama ini menolak mengakui cucunya sendiri. Aku hanya bisa berdiri di sana, dengan air mata menetes pelan, memandangi bayi mungil yang terus dianggap aib keluarga. Tapi aku tahu satu hal, aku akan melawan, karena aku punya sesuatu yang mereka tak punya. Kebenaran. Dan saat semuanya terbongkar, bukan hanya nama baik yang kembali, tapi seluruh keluarga mereka akan berlutut dalam penyesalan. Kalau kamu suka kisah penuh air mata dan rahasia keluarga seperti ini, tekan subscribe, bantu aku tembus 1000 subscriber, dan tulis di kolom komentar. Aku percaya kebenaran selalu menang. Hari itu harusnya jadi hari bahagia. Aku baru saja melahirkan anak pertamaku, seorang bayi laki-laki dengan mata teduh, seperti suamiku. Tapi kebahagiaan itu tak pernah sempat bernafas lama. Karena sejak aku pulang ke rumah, keluarga besar suamiku, segalanya berubah menjadi neraka. Aku masih ingat jelas tatapan tajam ayah mertua, Pak Herman, saat pandangannya jatuh ke arah bayiku. Dia, anak siapa? Katanya. Dingin. Aku sempat tak paham maksud ayah, tapi ia menatapku seolah aku menjijikkan. Seolah bayi dalam pelukanku adalah noda. Jangan pura-pura bodoh, Naya. Semua orang sudah tahu, kau hamil sebelum menikah. Kami menerima pernikahan kalian hanya karena malu. Tapi kalau kau bisa buktikan anak itu bukan anak haram, akan kuberi setengah hartaku. Tapi kalau tidak, suaranya berhenti sesaat. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Angkat kaki dari rumah ini, dan jangan pernah sebut nama keluarga kami lagi. Suamiku, Rendra, berdiri di sampingku. Tapi ayah, tak ada pembelaan. Tak ada satu kata pun keluar dari bibirnya. Aku memandangnya, menunggu, berharap ia akan berkata sesuatu. Tapi matanya justru menunduk. Dan di saat itulah, aku tahu. Aku sendirian, tanganku bergetar. Aku menatap bayi kecilku yang menangis lirih, seolah ikut merasakan ketakutan yang kurasakan. Dia anakmu, Rendra. Suaraku bergetar. Lihatlah wajahnya. Dia mirip denganmu. Tapi Rendra hanya menghela napas, kemudian berbalik, menghindari tatapanku. Semua orang di ruangan itu mulai berbisik-bisik. Aku bisa mendengar kata-kata yang menusuk hati. Pantas saja terburu-buru nikah. Ternyata memang sudah hamil duluan. Air mataku jatuh, begitu saja. Aku mencoba menenangkan bayi di pelukanku, sementara jantungku berdetak tak beraturan. Pak Herman berdiri tegak, menatapku tanpa belas kasihan. Kau punya waktu seminggu, Naya. Kalau bisa buktikan kebenaranmu, hartaku setengah untukmu. Tapi, kalau tidak, keluar dari hidup kami. Dan dengan langkah berat, ia meninggalkanku bersama isakan bayi yang tak tahu apa-apa. Aku jatuh berlutut di lantai, menggenggam kuat kain selimut kecil itu. Dunia rasanya runtuh. Tapi di tengah kehancuran itu, aku bersumpah dalam hati, aku akan buktikan, aku bukan wanita yang mereka hina. Anak ini bukan aib, dan suatu hari nanti, mereka akan menyesal, karena pernah memandang rendah kami. Malam itu, aku duduk di sudut kamar tamu yang lembab dan dingin. Bayiku tertidur dalam pelukanku. Wahanya damai, seolah dunia di luar sana tak sedang menolak keberadaannya. Tapi di dalam hatiku, badai tak berhenti menggulung. Aku masih mendengar gema suara Pak Herman di kepalaku. Buktikan dia bukan anak haram. Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang menggores pelan. Tapi dalam, setiap kali ku ingat, rasa sakitnya makin menjadi-jadi. Aku ingin marah. Tapi kepada siapa? Kepada suamiku, yang hanya diam dan membiarkan ayahnya menuduhku di depan semua orang. Atau kepada diriku sendiri, yang terlalu bodoh percaya bahwa cinta bisa membuat seseorang berani melawan keluarganya. Kupandangi bayi itu. Bibir mungilnya sedikit terbuka. Napasnya lembut. Aku menyentuh pipinya pelan. Maafkan ibu, nak, bisikku dengan suara serak. Ibu tak bisa melindungimu dari hinaan mereka, tapi ibu janji, kita nggak akan kalah. Aku masih ingat masa-masa awal pernikahanku dengan Rendra. Ia dulu lelaki yang lembut, penuh perhatian, tapi semua berubah sejak ibunya meninggal dan ayahnya mengambil alih kendali. Sejak itu, Rendra seperti kehilangan dirinya sendiri. Ia tunduk, patuh, dan perlahan melupakan siapa aku. Dan ketika aku hamil, justru itulah awal dari semua fitnah. Mereka menghitung hari,
Menuduh aku sudah berbadan dua sebelum akad nikah. Padahal, aku tahu malam itu, di tanggal yang mereka ragukan, adalah malam pertama kami. Aku ingin menjelaskan, tapi siapa yang mau mendengar wanita yang sudah dicap kotor? Aku menatap keluar jendela, hujan turun pelan. Seperti air mataku yang tak habis-habis. Malam ini aku merasa kecil sekali. Seperti tak punya tempat di dunia ini. Tapi di tengah keputusasaan itu, aku teringat pada satu hal ibu. Ibu selalu berkata, kebenaran gak perlu teriak. Nah ya, waktu akan jadi saksi. Dan entah kenapa, kata-kata itu membuatku kembali bernapas. Aku tahu perjuangan ini belum selesai. Aku tahu aku harus menemukan bukti. Tapi aku juga tahu, setiap luka yang mereka berikan padaku malam ini akan jadi alasan terkuat untuk berdiri esok hari. Kupeluk anakku erat-erat dan berbisik pelan di telinganya. Tidurlah sayang, suatu hari nanti, dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Dan malam itu, di tengah kesunyian yang pahit, aku bersumpah sekali lagi dalam hati bahwa luka ini mungkin tak akan sembuh. Tapi dari luka inilah, aku akan bangkit. Aku masih ingat malam itu, malam ketika semuanya bermula. Hujan turun deras, membasahi halaman rumah kontrakan kecil kami. Aku dan Rendra baru menikah 2 minggu. Kami masih belajar memahami satu sama lain. Rendra pulang terlambat malam itu, wajahnya lelah. Kemejanya basah kuyup, tapi matanya menatapku dengan cara yang aneh. "Hey Rob," tanyaku waktu itu. Ia diam lama, lalu menatapku dengan senyum yang terasa dipaksakan. "Nggak apa-apa, cuma lelah," katanya. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikannya. Malam itu, aku mencoba mendekat. Ku coba membuat suasana hangat, menyiapkan teh, lalu memeluknya dari belakang. Ia hanya diam, sampai akhirnya, entah karena suasana, entah karena hati kami sama-sama rapuh, malam itu kami benar-benar menyatu. Sebuah malam yang penuh cinta dan air mata. Malam yang seharusnya jadi kenangan indah bagi sepasang suami istri baru. Tapi siapa sangka, justru malam itu menjadi awal dari fitnah yang akan menghancurkan hidupku. Beberapa hari kemudian, Rendra harus pergi keluar kota. Ada proyek dari perusahaan keluarganya. Ia berangkat terburu-buru, tanpa sempat berpamitan dengan baik. Aku hanya bisa mengantarnya sampai depan rumah, menatap mobil yang perlahan menghilang di tikungan. Lalu, minggu demi minggu berlalu, sampai akhirnya aku sadar sesuatu berubah di tubuhku. Telat datang bulan, aku sempat panik, tapi juga bahagia. Aku segera menghubungi Rendra, tapi teleponnya tak diangkat. Ketika akhirnya ia pulang sebulan kemudian, aku menyambutnya dengan kabar itu. "Rendra, aku hamil," kataku dengan senyum haru. Tapi reaksi yang kuterima justru dingin. Ia memandangku lama, seperti tak percaya. "Serius, Nay? Tapi baru sebulan kita menikah. Masa sih secepat itu?" Kalimat itu menusukku. Aku tertawa kecil, berusaha tak tersinggung. Tapi hatiku bergetar. "Kenapa? Kau pikir aku?" Tapi sebelum aku sempat menyelesaikannya, ia sudah berbalik, menatap keluar jendela. Sejak malam itu, jarak di antara kami mulai tumbuh. Dan ketika akhirnya keluarga besarnya tahu aku hamil, semuanya berubah jadi bencana. Mereka menghitung tanggal pernikahan kami, menghitung kehamilanku, dan memutuskan aku bersalah. Tak seorang pun tahu malam itu benar-benar terjadi. Tak seorang pun tahu kalau cinta kami nyata. Yang mereka tahu hanyalah angka, bukan perasaan. Dan sejak malam hujan itu, aku menyimpan satu rahasia besar dalam hatiku. Rahasia tentang kebenaran yang akan kubuktikan, walau harus menantang seluruh dunia. 3 hari setelah ultimatum itu, aku mulai bergerak. Aku tahu aku tidak bisa hanya duduk dan menangis. Aku harus mencari bukti. Satu-satunya cara membuktikan bahwa anakku bukan anak haram adalah dengan dokumen medis dari rumah sakit tempat aku pertama kali memeriksakan kehamilan. Pagi itu aku berangkat diam-diam. Rendra tidak tahu. Aku menuliskan surat kecil untuknya. Hanya satu kalimat. "Aku akan buktikan semuanya, bahkan kalau kau tak percaya padaku." Rumah sakit tempatku dulu kontrol berada di pinggir kota. Kecil, tapi dokter dan perawatnya ramah. Aku ingat jelas siapa yang menanganiku waktu itu. Dokter Maya. Aku berharap ia masih bekerja di sana. Tapi ketika sampai di meja resepsionis, dunia seperti berhenti berputar. "Maaf Bu,"
kata petugas itu. Dokter Maya sudah pindah ke luar negeri 2 bulan lalu. Dan untuk data pasien lama, sebagian besar sudah dipindahkan ke pusat arsip. Tapi, ia berhenti sejenak, menatap layar komputer. Nama Anda tidak ada di sistem kami. Aku terdiam. Tidak mungkin. Suaraku bergetar. Saya pernah di sini. Bahkan saya punya kartu pasien. Aku keluarkan kartu itu dari dompet. Warna birunya sudah pudar, tapi masih terbaca jelas namaku. Petugas itu hanya bisa menggeleng. Maaf Bu, datanya sudah dihapus dari server. Dihapus, kata itu menggema di kepalaku seperti bunyi palu godam. Siapa yang mau menghapus data kehamilanku? Kenapa tiba-tiba semua jejak itu lenyap begitu saja? Aku pulang dengan langkah gontai. Tubuhku gemetar karena campuran marah dan takut. Begitu sampai rumah, aku langsung membuka laci, tempat kuletakkan hasil USG pertama. Selembar kertas yang selama ini kujaga. Tapi, kosong. Laci itu terbuka. Isinya berantakan. Hasil USG. Ku hilang. Semuanya hilang. Aku terduduk di lantai. Tanganku menutup wajah. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya suara isak tertahan. Seseorang jelas sedang berusaha menghapus semua bukti. Tapi si Rendra masuk ke kamar. Wajahnya panik melihat keadaanku. Ada apa nih? Aku menatapnya lama. Mataku basah. Rendra, hasil USG, ku hilang. Data di rumah sakit juga dihapus. Kamu tahu apa-apa soal ini? Ya, terdiam. Takman hanya menatapku dengan pandangan yang tak bisa kuartikan. Dan dari diamnya itu, aku mulai takut bahwa orang yang berusaha menutupi kebenaran mungkin bukan orang luar, tapi seseorang yang tidur di ranjang yang sama denganku setiap malam. Sejak hari itu, rumah kami berubah menjadi tempat yang asing. Aku berjalan di antara dinding yang dulu terasa hangat, kini hanya memantulkan bisikan dingin dan tatapan curiga. Setiap langkah seperti melewati ladang ranjau, salah bicara sedikit saja, semuanya bisa meledak. Malam itu aku memberanikan diri bicara lagi dengan Rendra. Ia duduk di ruang kerja, sibuk menatap laptop, seolah hidupnya terlalu penuh untuk sekadar menatap istrinya. Aku menahan napas, lalu berkata pelan, Ren, aku ingin kita lakukan tes DNA. Tangannya berhenti di atas keyboard. Ia tidak langsung menatapku. Apa? Tes DNA? Ulangku, biar semuanya jelas, supaya ayah tahu, supaya dunia tahu, kalau anak ini anakmu. Ia tertawa kecil. Tapi tawa itu dingin. Bukan tawa yang dulu ku kenal. Naya, kau sadar nggak? Tes itu cuma bikin masalah tambah besar. Suaraku meninggi. Masalah apa yang lebih besar dari dituduh melahirkan anak haram, Ren? Ia menatapku akhirnya. Mata yang dulu lembut, kini tampak keras dan letih. Kau pikir ayah akan percaya hasil tes itu? Sekalipun hasilnya benar, mereka akan bilang kau memalsukannya. Aku nggak mau mempermalukan keluarga lebih jauh. Aku terdiam. Jadi itu alasan sebenarnya. Bukan karena ia tak percaya padaku, tapi karena ia lebih takut kehilangan nama keluarga daripada kehilangan istrinya sendiri. Jadi, yang kau pilih, mereka, bukan aku, tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Rendra tak menjawab. Ia hanya menutup laptopnya, berdiri, dan berjalan melewatiku tanpa menoleh. Dan di saat pintu ruang kerja tertutup, rasanya seperti ada sesuatu dalam diriku yang ikut mati. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara dengan kakak iparku, Dina. Kupikir, mungkin masih ada yang mau mendengarkan, tapi Dina hanya tertawa sinis. Kalau kamu memang yakin anakmu suci, kenapa repot cari bukti, nak? Perempuan bersih, nggak perlu pembuktian. Semua orang tahu kok, waktu kalian nikah, perutmu udah mulai kelihatan. Aku menelan kata-kataku sendiri. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Setiap kali aku mencoba membela diri, semakin banyak tangan yang menunjuk, semakin banyak mulut yang mencibir. Dan di tengah semua kebisingan itu, hanya tangisan anakku yang menjadi pengingat bahwa aku masih punya alasan untuk bertahan. Malamnya aku menulis surat kecil di buku harian. Jika dunia menutup telinga, maka biarlah bukti yang bicara. Aku akan temukan caranya, meski harus berjalan sendiri. Dan saat menatap wajah kecil itu di pelukanku, aku tahu, pertempuran baruku baru saja dimulai. Pagi itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah yang dulu penuh senyum kini tampak asing. Mata bengkak, bibir pucat, dan sorot lelah
yang tak bisa lagi disembunyikan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang masih hidup. Tekad. Aku tahu aku tak bisa menunggu keajaiban datang. Jika kebenaran harus kubeli dengan darah dan air mata, maka aku siap. Aku membuka kotak kecil di laci, berisi perhiasan pemberian ibuku saat pernikahan dulu. Kalung emas, gelang, dan cincin sederhana. Satu persatu ku genggam erat, lalu kuselipkan ke dalam kantong kain. Hari itu, aku pergi ke toko emas di ujung jalan. Pemiliknya menatapku heran. Mau dijual semua, Bu? Aku mengangguk. Suaraku tenang, tapi dalam hati ada rasa sakit luar biasa. Setiap perhiasan yang kutinggalkan di atas meja, rasanya seperti meninggalkan kenangan yang dulu indah. Hari di mana aku masih percaya, cinta bisa menyelamatkan segalanya. Dengan uang hasil penjualan itu, aku menuju rumah sakit besar di kota. Aku sudah mencari tahu sebelumnya. Mereka bisa melakukan tes DNA rahasia, tanpa melibatkan siapapun. Aku hanya perlu membawa sampel dari anakku dan suamiku. Masalahnya satu. Aku harus mengambil sampel Rendra tanpa sepengetahuannya. Malam itu, aku menunggu Rendra tertidur. Ia tidur di ranjang yang sama, tapi terasa sejauh langit dan bumi. Aku duduk di sampingnya, menatap wajah yang dulu kucintai tanpa syarat. Tanganku gemetar saat mengambil beberapa helai rambutnya yang menempel di bantal. Maafkan aku, Ren, bisikku pelan. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak berdosa. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah sakit. Dokter laboratorium mengambil sampel darahku dan anakku, lalu menerima helai rambut Rendra dalam kantong kecil. Prosesnya cepat, tapi menunggu hasilnya itu siksaan. Setiap malam aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk di samping box bayi, mendengarkan napas kecilnya sambil bertanya-tanya, bagaimana jika ternyata semua benar? Bagaimana jika hasilnya malah menghancurkan semuanya? Namun jauh di dalam hati, aku tahu kebenaran tidak akan pernah berbohong. Yang berbohong hanyalah manusia. 2 minggu kemudian, telepon dari rumah sakit datang. Bu Naya, hasil tes DNA Anda sudah bisa diambil. Tanganku bergetar hebat. Aku berdiri, menatap anakku yang sedang tersenyum di pelukanku, dan berbisik, ini saatnya, Nak. Saat kita buktikan siapa kita sebenarnya. Aku tak tahu bahwa amplop putih yang akan kubuka nanti bukan hanya membawa kebenaran tentang darah, tapi juga mengungkap dosa tersembunyi keluarga besar itu. Aku berdiri di depan meja resepsionis rumah sakit, dengan tangan gemetar. Petugas menyerahkan sebuah amplop putih dengan segel merah. Ini hasilnya, Bu Naya. Harap dibuka secara pribadi, katanya ramah. Aku hanya bisa mengangguk pelan, lalu berjalan keluar dengan langkah yang hampir tak terasa menjejak tanah. Di halte depan rumah sakit, aku duduk sendirian. Hujan rintik turun, membasahi rambut dan bahuku. Amplop itu terasa berat, seolah bukan kertas di dalamnya, tapi seluruh nasib. Kusobek perlahan segelnya, menarik napas panjang, lalu membaca. Baris pertama membuat dadaku berdegup tak karuan. Baris kedua membuat mataku panas. Dan ketika sampai pada hasil akhir, aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak yang tiba-tiba meledak keluar. 99,99%. Kecocokan ayah dan anak. Anakku benar-benar darah daging Rendra. Aku menangis sejadi-jadinya, antara lega dan marah. Selama ini aku dihina, direndahkan, disebut wanita tak tahu malu. Padahal, kebenaran selalu bersamaku. Tapi di bagian bawah kertas itu, mataku menangkap sesuatu yang aneh. Ada catatan tambahan dari pihak laboratorium. Terdapat kecocokan genetik yang tidak biasa antara anak dan ayah dari pihak keluarga besar. Kemungkinan hubungan darah ganda terdeteksi. Aku membaca kalimat itu berulang kali, tapi tak mengerti maksudnya. Sampai akhirnya, aku memberanikan diri menanyakan langsung pada dokter yang menandatangani laporan itu. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, Bu Naya, sepertinya Anda harus tahu sesuatu. Dari hasil ini, kami menemukan kemungkinan bahwa suami Anda dan ayahnya memiliki garis genetik yang terlalu mirip, lebih dari yang seharusnya. Aku menatapnya bingung. Apa maksud dokter? Ia menghela napas panjang. Maksud saya, mungkin suami Anda bukanlah anak kandung Pak Herman, atau sebaliknya. Ada sesuatu yang tidak jujur dalam silsilah keluarga itu. Kakiku, dunia berputar. Selama ini aku mencoba membuktikan
bahwa anakku bukan anak haram, tapi yang ternyata tersembunyi jauh lebih gelap dari itu. Rahasia besar keluarga ini bukan tentangku, tapi tentang mereka, tentang darah yang mereka banggakan selama ini. Malam itu aku pulang dengan amplop yang kini terasa seperti bom waktu, dan di dalam hati kecilku, aku tahu kebenaran ini akan menghancurkan lebih banyak hal daripada fitnah yang pernah mereka lontarkan padaku. Namun, aku tak akan diam. Besok pagi, aku akan membawa hasil ini ke hadapan mereka, dan biarkan dunia tahu siapa sebenarnya yang pantas disebut haram. Pagi itu, rumah besar keluarga Herman terasa lebih mencekam dari biasanya. Udara dingin, tapi keringat di tanganku tak berhenti mengalir. Aku berdiri di depan pintu ruang makan, ruangan yang dulu selalu menjadi tempat penghinaan bagiku. Kini aku datang bukan sebagai menantu yang takut, tapi sebagai wanita yang membawa kebenaran. Semua sudah berkumpul. Pak Herman duduk di kursi ujung meja, seperti raja di atas singgasana. Di sisi kanan, Rendra duduk kaku, menunduk. Di sisi kiri, Dina dan beberapa kerabat yang selalu memandangku seolah aku noda di dinding rumah ini. Aku masuk perlahan, menggenggam amplop putih di tangan. Langkahku menggema di ruangan besar itu. Tak ada suara selain detak jam di dinding. Pak Herman menatapku tajam. Untuk apa kau datang ke sini lagi? Belum cukup malu? Aku mengangkat kepala. Aku datang untuk membuktikan kebenaran yang ayah minta. Rendra menoleh kaget. Naya, jangan, tapi aku sudah menatapnya dalam-dalam. Kau diam. Kau sudah diam terlalu lama. Aku berjalan ke arah meja dan meletakkan amplop itu di hadapan mereka. Kalian semua menuduhku. Menuduh anakku. Sekarang, baca ini. Pak Herman mengambil amplop itu dengan sikap angkuh, seolah yakin hasilnya akan menamparku balik. Ia membuka lembaran itu. Matanya bergerak cepat membaca. Perlahan wajahnya berubah. Warna pucat menggantikan kemarahan. Tangannya bergetar. Rendra menatap bingung. Ayah, apa itu? Pak Herman tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arahku. Aku mengulurkan tangan dan mengambil hasil itu kembali. Anakku memang darah daging Rendra, tapi hasil tes ini juga menunjukkan sesuatu yang lain. Aku menatap langsung ke mata Pak Herman. Menurut dokter, garis genetik antara ayah dan Rendra terlalu mirip. Artinya, salah satu dari kalian bukan ayah anak kandung. Suasana membeku. Dina spontan menutup mulutnya. Apa maksudmu? Aku melanjutkan. Suaraku tegas, meski dadaku bergetar. Mungkin selama ini, ayah hidup dengan kebohongan. Tak mungkin. Seseorang di keluarga ini telah menipu semua orang demi nama besar dan harta. Pak Herman menatapku. Wajahnya merah padam. Kuk, bentaknya. Tapi suaranya serak. Rendra berdiri, memandangi ayahnya yang kini terlihat lebih rapuh dari sebelumnya. Benarkah itu? Ya, tanyanya. Pelan, tak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa berat dan menyesakkan. Dan di tengah keheningan itu, aku menatap mereka satu persatu. Selama ini aku dituduh melahirkan anak haram, tapi ternyata keluarga ini yang hidup dari darah yang tak jujur. Aku mengambil anakku dari pengasuh yang berdiri di luar, lalu melangkah pergi. Tak ada lagi air mata, tak ada rasa takut, hanya langkah tenang seorang ibu yang baru saja memenangkan perang panjang, melawan kebohongan. Di belokengku, ku dengar suara kursi jatuh, dan tangis tertahan. Mungkin hari itu, bukan aku yang kalah, tapi mereka yang akhirnya melihat kebenaran telanjang, tanpa bisa lari. 2 hari setelah pertemuan itu, suasana rumah keluarga Herman berubah total. Tak ada lagi suara tinggi. Tak ada lagi langkah-langkah angkuh di koridor marmer itu. Yang tersisa hanya keheningan dan wajah-wajah yang tampak lebih tua dari usia mereka. Pak Herman memintaku datang lagi. Kali ini dengan suara yang berbeda. Bukan perintah, bukan ancaman, tapi permohonan. Aku datang membawa anakku, mengenakan pakaian sederhana. Di ruang tamu yang dulu menjadi tempat penghinaan, kini aku disambut dengan tatapan penuh sesal. Pak Herman duduk di kursi roda. Tubuhnya tampak lebih lemah. Di tangannya ada map coklat. Begitu aku duduk, ia langsung menatapku. Matanya basah. Naya, aku salah. Aku sudah menuduhmu tanpa tahu apa-apa. Dan Tuhan menghukumku dengan cara yang paling keras. Menunjukkan siapa sebenarnya yang menodai nama keluarga ini. Aku diam, menunduk. Dalam hatiku,
luka itu masih ada. Luka karena semua penghinaan yang pernah ku dapat tak bisa hilang begitu saja. Tapi di sisi lain, ada juga rasa iba. Karena aku tahu, kebenaran kadang memang terlalu berat untuk orang yang hidup dalam kebohongan terlalu lama. Pak Herman membuka map itu dan mendorongnya ke arahku. Ini surat wasiat, setengah dari harta dan perusahaan keluarga akan menjadi milikmu dan anakmu. Aku menepati janjiku. Aku menatap kertas itu lama. Tulisan hukum yang rumit, tanda tangan notaris, semuanya sah. Tapi di dada, ada perasaan sesak. Aku menggeleng pelan. Aku tidak datang untuk harta. Ya, aku datang hanya untuk kebenaran. Pak Herman tertegun. Tapi nak, ini hakmu. Aku tersenyum kecil. Tapi senyum itu getir. Tidak. Hakku bukan di atas kertas. Hakku adalah melihat anakku tumbuh tanpa stigma, tanpa hinaan. Harta bisa hilang tapi nama baik, itu yang selama ini aku perjuangkan. Ia terdiam lama, menatapku seolah baru benar-benar melihatku sebagai manusia, bukan sekadar menantu. Air matanya jatuh. Kau perempuan paling kuat yang pernah aku kenal, Naya. Aku berdiri, menatapnya dengan tenang. Saya tidak kuat ya. Saya hanya tidak mau kalah oleh kebohongan. Sebelum pergi, aku menunduk sopan. Terima kasih, sudah akhirnya percaya. Tapi mulai hari ini, biarkan kami hidup dengan tenang. Tanpa nama keluarga ini, tanpa harta, tanpa dendam. Aku menggandeng anakku dan melangkah keluar dari rumah itu. Matahari sore menyorot wajah kecilnya yang tersenyum. Dan di dalam hati, aku tahu, aku mungkin tidak kaya, tapi aku pulang dengan harga diri yang tak bisa dibeli. Sudah 3 tahun berlalu, sejak hari terakhir aku melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu menjadi saksi air mataku, tapi kini hanya tinggal kenangan pahit yang kutinggalkan di masa lalu. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, di atas bukit yang menghadap sawah hijau. Hidup sederhana, tapi damai. Setiap pagi, aku menjemur pakaian sambil mendengar tawa kecil anakku. Arga berlarian di halaman dengan kaki mungilnya. Tak ada lagi bisikan hinaan, tak ada lagi tatapan sinis, hanya udara pagi, hangat, dan doa yang selalu kupanjatkan agar dunia tak lagi sekejam dulu. Kadang, saat duduk di teras, aku masih teringat semua yang terjadi. Fitnah, penghinaan malam-malam penuh tangis, dan rasa hancur saat orang yang kucintai justru memilih diam. Tapi perlahan menyembuhkan segalanya. Rendra pernah datang setahun lalu. Ia berdiri di depan rumahku, wajahnya tirus, matanya sayu. Ia berkata ingin menebus kesalahannya, ingin kembali. Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, tak ada lagi marah dalam dadaku, hanya rasa tenang. Tenang, karena akhirnya aku bisa melepaskan semuanya tanpa kebencian. Aku sudah memaafkanmu, Ren, kataku pelan. Tapi maaf, aku sudah menemukan kebahagiaanku tanpa harus menunggu siapapun menyelamatkanku. Ia menunduk, menitikkan air mata, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Dan aku tahu, itu kali terakhir kami bertemu. Sekarang, setiap malam sebelum tidur, aku memeluk Arga dan berbisik di telinganya. Kita bukan aib, nak. Kita bukti bahwa kebenaran gak butuh pembelaan. Cukup berdiri tegak, dan biarkan waktu yang menjelaskan. Anakku selalu tertidur dengan senyum kecil di wajahnya. Senyum yang jadi pengingat bahwa semua luka dulu tak sia-sia. Beberapa orang di kampung kadang memanggilku Bunaya yang kuat. Aku hanya tersenyum karena aku tahu, aku bukan kuat. Aku hanya bertahan agar anakku punya masa depan yang bersih. Don't. Bertahan adalah bentuk kekuatan paling sunyi yang bisa dimiliki seorang wanita. Malam ini, angin lewat pelan di antara tirai jendela. Aku menatap ke langit, melihat bintang-bintang berkelip. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan, seolah seluruh beban yang dulu menindih dadaku akhirnya terangkat. Terima kasih Tuan, bisik, karena akhirnya nama kami kembali bersinar. Bukan karena harta, tapi karena kebenaran. Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, aku tahu kisah kami yang dulu penuh air mata kini telah berubah menjadi doa. Doa dari seorang ibu yang tak lagi takut pada dunia.